dalam pra peradilan bisa nggak? Ada nggak putusan sela? Dikenal nggak itu putusan sela terkait dengan kompetensi mengadili? Nah, terkait dengan saksi tadi itu, kalau tersangka, penyidik jadi saksi itu disumpah atau bagaimana? Kapan sih argo pra peradilan ini dihitung jika termohon tidak hadir pada panggilan pertama ya, sidang pertama, tapi dia tidak hadir? Apakah dihitung sejak termohon di sidang berikutnya hadir, 7 harinya itu ya, atau pada hari sidang berikutnya, atau tetap pada sidang pertama itu? Masih adanya pendapat yang menyebutkan bahwa secara wewenang relatif pengajuan pra peradilan seharusnya ditujukan pada pengadilan tipikor yang berwenang mengadili, bukan pada pengadilan negeri di mana tempat tindak pidana itu dilakukan. Nah, kalau menurut Bapak gimana? Ketika proses hakim menjatuhkan putusan, ternyata keputusannya durasinya itu lebih singkat dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dalam hal ini. Apakah terpidana itu dengan pasal 95 itu bisa minta ganti rugi? Podium Podcast Dijen Badilum. Bersama kami saat ini narasumber Bapak Dr. Haji Minanur Rahman, Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau merupakan panitera muda pidana umum ya di Mahkamah Agung. Selamat datang Bapak di studio Podium ini. Senang sekali bisa hadir dalam bincang-bincang kita kali ini. Sobat Podium, kali ini kita akan membahas mengenai pra peradilan ya. Beliau nanti akan membahas dan memperbincangkan, menjelaskan, memberikan pencerahan terkait dengan pra peradilan. Pra peradilan ini adalah merupakan lembaga yang dibuat untuk melakukan fungsi kontrol atau fungsi pengawasan horizontal ya terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi untuk melindungi hak-hak warga negara yang oleh karena hukum acara yang ada itu dalam tanda kutip dirampas hak-haknya ya, baik berupa penyitaan, penggeledahan, atau penetapan penahanan, tersangka, dan lain sebagainya. Nah, inilah pra peradilan ini sebagai lembaga fungsi kontrol tersebut. Apakah sudah dilakukan secara due process of law untuk menciptakan pelaksanaan hukum yang seimbang, jujur, dan tidak memihak. Demikian Bapak. Pra peradilan ini adalah ruang lingkupnya semula adalah tentang sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Namun, dengan adanya putusan MK nomor 21 tahun 2014, hal-hal tersebut diperluas ya saat ini. Untuk memberikan pencerahan kepada kawan-kawan di Satker di daerah maupun masyarakat pengguna layanan pengadilan. Pas kalau kita kali ini membahas mengenai pra peradilan tersebut. Ya, izin kita mulai, Pak. Monggo, silakan. Lebih dahulu supaya Sobat Badilum dalam hal ini Podium lebih jelas, mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pra peradilan ini? Oke, yang pertama, terima kasih ini saya diundang di podcast. Baru pertama kalinya ini saya di podcast. Mudah-mudahan ini adalah saling sharing ilmu, saling bertukar pikiran, dan ya mudah-mudahan bisa menjadi kemajuan ilmu kita dan kemajuan dalam penegakan hukum kita. Pertama yang saya harus informasikan bahwa apa sih pra peradilan? Pra peradilan itu jelas di Undang-Undang KUHP, jelas ngomong bahwa pra peradilan itu adalah kewenangan pengadilan negeri. Jadi tidak ada yang berhak melakukan proses mengadili pra peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri. Jelas itu disebutkan kewenangan. Kalau tidak salah ayat 1/10 itu, pasal 1/10. Bahwa pra peradilan itu merupakan kewenangan
pengadilan negeri untuk melakukan proses controlling tentang penahanan, penyitaan, dan sebagainya yang seperti Mas Budi sebutkan tadi, sehingga ada kewenangan yang penuh yang ada pada pengadilan negeri, dalam hal ini adalah hakim, untuk memeriksa itu, untuk meneliti meneliti bagaimana pra peradilan itu dijalankan, bagaimana penahanan itu dijalankan, bagaimana sekarang kan berkembangnya dengan tersangka dan sebagainya. Jadi itu adalah fungsi dari, dan itu kewenangan mutlak dari pengadilan negeri. Dalam hal ini adalah hakim diberi kewenangan mutlak untuk melakukan controlling dalam apa yang dilakukan oleh teman-teman di LPH dulu. LPH, kalau dulu kan APH ya. LPH sekarang kan lembaga penegak hukum yang lain. Jadi hakim mempunyai kewenangan untuk itu, mengontrol mereka. Itu sih kewenangannya. Yang dimaksud dengan kontrol itu, atau dalam bahasa di perundang-undangan maupun teori itu, pengawasan horizontal. Mohon pencerahannya nih. Maksudnya gimana pengawasan horizontal? Jadi kalau yang dimaksud pengawasan horizontal, pra peradilan adalah merupakan media kontrol dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dan itu kewenangan hakim untuk menilai. Horizontal yang dimaksud di dalam suatu case kriminal pidana ya, dan dalam kriminal case itu ada 3 pihak kan sebenarnya, yang 3 atau 4 pihak. Yang satu ada yang namanya pelapor dalam hal ini, atau korban, pelapor. Yang kedua ada orang yang dilaporkan, dalam hal ini adalah tersangka, terlapor. Kemudian ada 2 instansi, yaitu kejaksaan dan kepolisian, di mana dua-duanya itu juga punya peran untuk melakukan proses penyelidikan dan kalau kepolisian penyelidikan, tapi kalau kejaksaan kan juga mempunyai peran penyelidikan dan penyidikan. Polisi juga mempunyai penyidikan, dan kalau kejaksaan ada tambahan penuntutan. Jadi 4 pihak yang berkepentingan dalam criminal case ini posisinya adalah setara di antara mereka. Bagaimana seorang pelapor bisa melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan di level penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Kemudian tersangka juga bisa melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh LPH-nya, oleh kepolisian dan kejaksaan. Demikian juga kepolisian juga bisa melakukan kontrol, makanya dia punya hak juga. Kepolisian yang punya kontrol bagaimana kejaksaan melakukan kegiatan, tapi itu kan jarang dilakukan. Tapi sebenarnya itu dia juga punya hak untuk melakukan proses kontrol. Itulah horizontal di antara empat pihak yang berkepentingan di dalam criminal case. Mereka dikontrol oleh hakim. Mereka sudah mau melakukan setara nggak, sesuai dengan prosesnya nggak. Disitulah peran hakim, peran hakim, kemuliaan hakim, dan dedikasi hakim untuk menilai mereka berempat ini dijalankan, prosesnya dilakukan dengan benar nggak? Ada proses yang bertentangan dengan hukumnya nggak? Ada yang bertentangan dengan acaranya nggak? Dikontrol oleh seorang hakim yang menyidangkan pra peradilan. Itulah kesetaraannya. Nah, sekali lagi kesetaraan itu dinilai oleh hakim, dan hakim mempunyai kewenangan penuh. Berarti secara singkatnya dari dasarnya adalah kalau diantara dalam proses penegakan hukum ini ada yang mungkin merasa keberatan atau merasa haknya dilanggar. Ya, itu maka bisa mengajukan pra peradilan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini nanti pengadilan negeri akan melakukan persidangan, menilai apakah tindakan upaya paksa dalam tanda kutip tadi yang melanggar, yang pada dasar itu melanggar hak asasi manusia, menahan orang kan bisa secara hak asasi kan orang tidak boleh dilarang pergi kemana-mana, tapi ini kan ditahan atau punya hak keberadaan disita ya Pak ya. Nah ini dikontrol ya, betul tidak prosesnya gitu kan, seperti itu ya? Ya, itulah peran hakim yang menyidangkan pra peradilan. Baik. Ya, dan kewenangannya mutlak, tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena dia menilai apa yang
apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka dalam hari ini 4 orang yang berkepentingan tadi. Yang dinilai berarti prosesnya ya, Prosesnya. bukan materinya ya, bukan Belum mengarah kepada materinya. formil. Prosesnya, formilnya, tindakannya dilakukan benar, prosedurnya benar, melanggar HAM atau enggak, ya maaf, geledah ngacak-ngacak barang orang, geledah yang disita 10 tapi tertulis 9. Betul. Jadi prosedur proses yang dilakukan sebelum mengarah kepada materinya, sebelum mengarah kepada materi. Sebelum tindak pidana yang diduga dilakukan Ya, itu sebelum dibuktikan di pengadilan. Ya. Baik, menarik tadi. Terkait dengan pra-peradilan ini, sebagaimana di KUHP disebutkan tadi, dan dikembangkan lagi dengan putusan MK tadi nomor 21 tadi 2014 kan, tambahan lagi tentang penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Nah, yang paling mendasar dulu supaya tidak menimbulkan polemik ya. Untuk pra-peradilan ini penetapan harinya atau jangka waktu pelaksanaannya itu hari kerja atau hari kalender ya? Dulu memang sempat ada orang berdebat-debat, tetapi kita harus seorang hakim. Hukum acara itu tidak boleh disimpangi. Hukum acara ya hukum acara. Mahkamah Agung juga jelas menyatakan bahwa hari itu hari kalender. Tetapi juga perlu saya informasikan, ada penelitian dari IJRC mengenai proses. Kan itu ada 7 hari kalau nggak salah ya. Jadi harinya itu tetap hari kalender. Tapi penelitian IJRC berkata lain terhadap penyelesaiannya sih. Seperti itu ya? Iya, ada penelitian di IJRC. Ya udah, saya sebenarnya bahwa kita kan punya kewajiban 7 hari ya, untuk menyelesaikan perkara. Tetapi penelitian IJRC itu menyatakan bahwa dari 200 lebih perkara pra-peradilan yang diteliti, rata-rata itu mereka memutus itu dalam 12 hari atau 14 hari. Oh begitu? Ya, itu penelitian IJRC. Ada 250-an lah perkara yang diteliti. Ada juga yang 7 hari ada, tetapi hasil penelitian rata-rata 12 sampai 14 hari penyelesaian hari kalender ya, sekali lagi harinya ada hari kalender, bukan hari kita. Jadi 12 sampai 14 hari kalender penyelesaian sebagai rata-ratanya. Padahal di dalam KUHP-nya dan penjajah di Mahkamah Agung itu penyelesaian perkara 7 hari itu harinya hari kalender. Hari kalender. Cuma ada satu dan lain hal melewati ya, dari hasil penelitian IJRC itu lewat dari 7 hari. Itu ada dampak dari segi hukumnya? Aplikasinya tidak? Sampai detik ini itu tidak ada. Karena mereka juga punya argumen, punya alasan kenapa itu diselesaikan melebihi dari 7 hari. Tidak ada ketentuan juga yang menyatakan bahwa kalau lebih dari 7 hari batal demi hukum, juga tidak. Tidak ada ketentuan yang menyatakan lebih 7 hari. Tetapi kita sebagai seorang hakim juga harus punya pedoman. Jadi jangan berpikir bahwa hakim kan saenake dhewe, jangan. Kita hukum acara kita punya pedomannya. Pedoman itu yang harus dipatuhi. Kalau memang ketentuannya adalah 7 hari, tolong diusahakan tetap 7 hari. Hakim dalam hukum material bolehlah berinovasi, mengeluarkan pola pikir out on the box atau sebagainya, silakan. Tetapi dalam hukum acara jangan. Karena itu adalah pedoman kita dalam melakukan langkah, sehingga kita tidak bisa istilahnya diudik-udik. Karena hukum acaranya kita sudah tegas, makanya perintahnya KMA yang baru Pak Profesor Yang Mulia Profesional kan, hukum acara itu ditegakkan. Nah, kita sendiri juga jangan sampai mengingkari hukum acara. Kalau memang 7 hari, kalau bisa 7 hari. Baik. Tapi itu ada di penelitian IJRC ya, hanya penelitiannya. Ya, jelas. Baik, lebih lanjut tentang hari itu. Di dalam pasal 82 ayat 1 di huruf A KUHP disebutkan bahwa acara pemeriksaan pra-peradilan dalam waktu 3 hari setelah diterima ya. Setelah masuk permohonan itu, pra-peradilan kan di dalam ketentuan pasal itu disebutkan hakim
yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Nah, frasa waktu 3 hari ini di dalam praktek yang menimbulkan debatable ya, ada perbedaan pendapat. Nah, ada yang menyatakan dalam waktu 3 hari itu hakim harus sudah manggil para pihak, sudah mulai persidangan dalam waktu 3 hari. Ada yang berpendapat bahwa waktu 3 hari itu adalah waktu bagi hakimnya untuk menetapkan hari sidangnya berikutnya. Ini kalau menurut Bapak, pencerahannya gimana Pak? Terima kasih. Jadi kalau yang itu, KUHP ini kan dibuat tahun 81. Dengan ketentuan 3 hari itu menurut pembuat undang-undang pada saat itu sudah merupakan waktu yang sangat cepat. Tetapi perkembangan kita sendiri dengan adanya penerapan SIPP, penerapan SPPP, apalagi penerapan berpadu. Jadi di era digital saat ini. Iya, itu sudah sekian puluh tahun, justru malah itu terlalu lama juga. Karena yang saya ingat di dalam SIPP, SOP-nya itu sudah ditentukan bahwa kalau perkara itu sudah didaftarkan oleh mereka, kan ada verifikasi. Verifikasi kan ketentuannya sebenarnya cuma 1 hari. Yeah. Verifikasi 1 hari. Setelah itu ketua pengadilan menetapkan majelis hakim 1 hari. Kadang-kadang bahkan 1 hari itu juga setelah verifikasi kasih nomor, hari itu juga ditetapkan ditetapkan siapa majelisnya. Majelisnya dengan SIPP yang era digitalisasi ini, kadang-kadang hari itu juga, tapi ketentuannya 1 hari itu, mereka juga sudah bisa menetapkan hari sidang. 3 hari ketika 81 itu sudah paling cepat. Sekarang kita bisa, Mahkamah Agung dengan era digitalisasi sekarang, bahkan bisa lebih cepat lagi. Jadi 3 hari, kadang-kadang nggak sampai 3 hari ya. Sehari, hari itu juga ada perkara, verifikasi, oke. Tetapkan majelisnya tahu atau hakimnya tahu. Hari itu juga dengan melalui digital langsung, oh sidangnya tanggal sekian. Ya, jadi 3 hari memang hari kerja, tetapi dengan era digitalisasi yang diterapkan oleh Mahkamah Agung lebih bisa dipercepat dan lebih bisa melayani masyarakat lebih cepat karena di situ ada hak-hak yang dianggap terabaikan, hak asasinya, haknya sebagainya yang dianggap sehingga Mahkamah Agung memberikan suatu pelayanan lebih cepat. Oh ya, karena ini maka Mahkamah Agung memberikan sehari mereka sudah tahu sidangnya tanggal sekian. Jadi meskipun di dalam KUHP itu disebutkan waktunya bagi hakim untuk menetapkan hari sidang itu 3 hari ya. Tapi di era saat ini 1 hari selesai semua. Cukup, ya. Verifikasi asal diverifikasi oke kan? Ya. Verifikasi oke, ketua pengadilan langsung masuk ke punyanya ketua pengadilan, mengatakan oh ya ada perkara, langsung menetapkan. Setelah ditetapkan langsung biasanya ke panitera kan menetapkan PP-nya, hakimnya hari itu juga. Baik. Mahkamah Agung era digitalisasi ini sudah sangat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan pasal 82 tadi. Nah, ini dalam ayat 1 huruf B-nya itu ini disebutkan bahwa pra peradilan ini ya ada harus dalam memeriksa dan memutus pra peradilan hakim bisa mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon ataupun dari pejabat yang berwenang. Nah, ini di dalam prakteknya, ini kuasa pemohon, ini kan kadang memohon kepada hakimnya untuk mendengar keterangan tersangka. Nah, namun permohonan tersebut dari pihak termohon dalam hal ini penyidik atau penuntut umum, kadang juga menolak karena menurut mereka ini kan tidak ada kewajiban hukum untuk menghadirkan tersangka dalam pemeriksaan pra peradilan. Nah, mohon pencerahannya Bapak, ini kan jadi polemik di persidangan. Dan itu kan dihadapi oleh hakimnya di persidangan. Ini satu bilang, ini saya mohon tersangkanya didengar keterangannya. Tapi ditolak oleh pihak yang termohonnya. Gimana? Ya, kalau saya tetap begini. Hukum acara itu kita tidak boleh, nggak usah menafsirkan hukum acara. Di dalam, saya lupa pasalnya ya. Kan itu minta keterangan terdakwa, minta keterangan tersangka, saya lupa pasalnya berapa pasal ada. 2 ayat 1 ya, tersangka bersama satu lagi sama pejabat yang berwenang. Ya. Di situ jelas boleh. Jadi kalau ada orang yang bertanya, makanya teman-teman hakim sebutkan saja bahwa hukum acaranya boleh. Mereka menolak, hak mereka juga menolak, tapi kita menerapkan hukum acara dengan tegas. Mereka menolak ya boleh, hak mereka menolak, oh nggak bisa bla bla bla. Tapi dengan
hukum acaranya boleh meminta keterangan tersangka. Kalau atau minta keterangan dengan era sekarang, oh tidak bisa dihadirkan karena ditahan di bla bla bla. Dengan Zoom kan juga bisa. Ya, dengan telekonferensi kan bisa. Bisa. Digitalisasi tidak bisa menghalangi. Gitu, oh, orangnya ditahan di sini, nggak bisa kami Zoom. Jadi karena di dalam KUHP-nya jelas boleh. Boleh, ya. Jadi biasanya kan menjadi alasan bagi termohon keberatan, alasannya ya jauh ditahan di sana. Karena kan ya mohon maaf, katakanlah pra-peradilannya diajukan di tempat lain, orangnya ditahan di tempat lain. Wah, itu untuk angkutannya, transportnya, pengawalannya. Jangan itu dijadikan alas. Pakai digitalisasi bisa. Oke, kalau dulu memang agak susah, udah aja. Dan itu boleh, sekali lagi. Saya lupa pasalnya itu 82 berapa? Ayat 1. Kan ada minta keterangan tersangka, ada satu lagi terus pejabat yang berwenang. Ingat saya. Iya. Nah, di lain pihak terkait dengan frasa pejabat yang berwenang. Nah, ini kadang-kadang pihak termohon, penuntut umum, penyidik dan penuntut umum ini menghadirkan saksi penyidiknya. Penyidik. Nah, di lain pihak ini sekarang yang keberatan si pemohonnya kan dengan alasan loh kan perkaranya dia kok, kan tidak mungkin dia adil terhadap perkara yang dia tangani sendiri kan, dengan asas testis nemo insua causa esse protes katanya gitu kan, tidak seorang pun dapat menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Biasanya itu beratannya biasanya. Nah, kalau terkait dengan penjelasan tadi sebenarnya bisa ya. Jadi kalau saya gini, pra-peradilan itu adalah meneliti proses-proses yang dilakukan oleh LPH yang lain. Dan itu yang hubungannya sama pelapor, sama korban. Nah, untuk meneliti proses-proses itu, wajar mereka mendatangkan itu apa? Karena apa? Meneliti prosesnya benar nggak? Kamu memeriksanya orang itu benar nggak? Yang dihadirkan semua penyidiknya, silakan hadirkan. Hakimnya bagaimana menilai proses yang dilakukan oleh itu benar nggak? Maaf, tanya, kamu meriksanya benar nggak? Meriksanya jangan kamu panggil jam 9 ditanyai satu pertanyaan, nanti jam 11 ditanyai satu pertanyaan, nanti jam 12 ditanyai satu pertanyaan. Itu selesai sampai jam 1 malam karena cuma satu pertanyaan ditinggal. Kita meneliti, hakim punya kewenangan, hakim yang menyidangkan pra-peradilan untuk membenarkan proses itu. Jangan sampai ini tidak ada kepentingan dengan terdakwa atau tersangka atau apa. Jangan sampai proses itu justru melanggar HAM, melanggar kepentingan dan sebagainya. Jadi teknis penyidikan tanyakan. Kalau mereka datangkan penyidik, tanyakan bagaimana kamu menyidik, jam berapa. Jadi itulah kewenangan. Silakan mereka, karena yang kita periksa adalah prosedur. Ya, prosedur bagaimana mereka melakukan proses itu, mulai penyelidikan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. Karena yang kita tanya prosedur mereka. Nah, pejabat yang berwenang itu pun bukan berarti juga mereka sendiri. Misalnya mereka ditahan di LP mana. Kan kita juga bisa meriksa pejabat LP-nya itu. Yang kita misalnya KPK, kan mereka kan ditahan di Guntur atau di mana. Itu kan juga pejabat. Jadi pejabat tidak bisa diartikan bahwa mereka sendiri enggak. Pejabat itu, pejabat yang berwenang. Jadi misalnya penggeledahan di rumah dinas. Bagaimana dengan rumah dinasnya? Kan ada pengawas rumah dinas di situ. Kan dia pejabat yang memeriksa itu. Kemudian penggeledahan. Apakah menyertakan pengurus RT RW? Dia kan pejabat di situ. Nah, itulah. Jadi jangan menafsirkan pejabat hanya pejabat yang di pra itu aja polisi semua mau penyidik enggak. Banyak pejabat. Jadi dimaksud pejabat berwenang itu. Gitu sih. Tapi intinya kan karena di KUHP-nya dapat bilang, jadi sebenarnya terkait dengan keberatan itu ya hakim memiliki keleluasaan keleluasaan untuk memperoleh bukti. Ya.
hakim mempunyai kekuasaan yang mutlak untuk menilai itu benar nggak sih? Prosedur yang dilakukan ini benar nggak? Baik. Maka silakan mau datangkan siapapun. Kalau saya silakan, tapi mereka juga harus paham kita cuma punya waktu 7 hari. Ya, berarti kalendernya tuh hakim harus Iya, harus benar-benar strict ya, supaya jangan terlampaui kan, diusahakan. silakan mau datangkan 20-30 saksi monggo, tapi kita beritahu saya cuma punya waktu 7 hari. Maka hakim mengatur, oke saksi kamu hari ini saksinya sekian ya, karena saya punya meriksa ini, tak dan itu punya kewenangan hakim. Baik. Mengatur. Nah, terkait dengan saksi tadi itu, kalau tersangka, penyidik jadi saksi itu disumpah atau bagaimana? Nah, kalau itu kita harus berbicara tentang apa sih fungsi saksi, apa sih fungsi saksi yang bisa disumpah atau tidak. Hakim sudah pasti punya ilmu itu, jadi apakah saksi ini bisa disumpah atau enggak, apakah sih fungsi saksi itu apa. Fungsi saksi itu untuk memberikan keterangan apa yang dilihat, didengar, diamati, dan sebagainya kan, apa yang dialami dan sebagainya. Tetapi saksi ini pun ada ilmunya lagi, apakah dia boleh, saya lupa pasal berapa tentang saksi yang bisa dan bisa disumpah, saksi yang ada ketentuan di KUHP. Apakah saksi ini bisa disumpah atau tidak? Ada ketentuannya. Dan hakim juga harus begitu. Mau disumpah atau tidak? Oh, ini menurut pasal saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, saksi yang boleh didengar keterangannya, kemudian ada ketentuan lagi saksi yang bisa disumpah, sama saksi yang tidak disumpah. Hakim harus melihat itu. Ini bisa nggak? Oh, ini nggak bisa ini. Oh, ini nggak. Jadi kita akan melihat di situ. Saya pikir hakim ilmunya sudah cukup tentang itu, terutama yang teman-teman yang biasa nangkan di perkara pengadilan. Ini mengenai 7 hari tadi ya, hari kalender ya. Nah, ini mohon pencerahannya Bapak, supaya pengaturan harinya, kan ada hakim yang mengatur mulai hari sidangnya di hari tertentu ya, Senin atau di Jumat, supaya nanti jatuhnya ya hari kalender jatuh pas di Senin lagi atau Senin lagi. Ada yang tidak. Nah, ini bagaimana tipsnya ya, atau bagaimana baiknya pencerahannya ini supaya menghindarkan menjadi objek pengaduan dari pihak yang mungkin merasa, oh ini terlalu lama ini, ngelur-ngelur sepertinya. Kan dikhawatirkan, karena di dalam aturannya itu kan kalau perkara induknya itu sudah dilimpahkan, maka berapa dihitung. Nah, ini kita sebelum ngomong masuk ke situ ya, kita masih bicara mengenai pengaturan hari 7 hari itu. Nah, ini mohon pencerahan Pak. Ya, jadi gini, sekali lagi hakim kita punya batas waktu cuma 7 hari. Walaupun tadi saya ngomong penelitiannya itu rata-rata 12 sampai 14 hari. Tapi itu kan rata-rata. Dengan melihat kondisinya, melihat kondisi dan sebagainya. Tetapi hakim harus punya code kalender yang jelas. Makanya sebenarnya tidak hanya pra-peradilan ya. Dalam setiap kali kita mau sidang, kita punya kewenangan untuk mengatur code kalender. Punya kewenangan untuk mengatur code kalender. Itulah kewenangan hakim. Jadi hakim ketika sidang, tidak hanya pra-peradilan sebenarnya. Dalam setiap perkara yang ditangani, dia harus punya manajemen persidangan. Dia harus atur benar manajemen. Ada yang pakai cara, ayo kesepakatan, kalau enggak kan ya. Tapi atur manajemen persidangannya, atur dengan tegas dan jelas, beritahu kepada para pihak. Sama dengan pra-peradilan. Kalau saran saya memang usahakan sidang pertama itu Senin. Kenapa Senin? Sehingga kita punya waktu untuk berpikir dan buat putusan. Itu Sabtu Minggu kita punya fokus untuk memberikan putusan dengan harapan ya tadi kan ada 5 hari kan, Senin sampai Jumat, atur mereka pas di 7 harinya di hari Senin ya, pas dapat buat putusan. Jadi Sabtu Minggu hakimnya bisa Minggu berkontemplasi itu jadikan untuk kita. Kan gini ya, hakim khususnya teman-teman ketika kita sidang kan ada PP, kadang-kadang PP belum sempat juga berita acaranya, tapi kita sudah paham. Makanya kalau ini saran ya, tapi
sekali lagi, manajemen tergantung hakim. Tapi atur manajemen persidangan, manajemen penanganan perkara itu dengan tepat. Tidak hanya pra peradilan, tetapi semua proses persidangan, semua proses perkara yang tangani kita atur. Kita beri kesepakatan, kalau nggak mau ya sudah tinggal. Sama dengan pra peradilan, karena kita punya waktu 7 hari. Saya cuma menyarankan sidang pertama Senin, langsung geber pada saat Rabu, Kamis, Jumat atau Kamis, Jumat untuk pembuktian. Geber mereka Rabu, Kamis, Jumat mungkin agak ringan, kasih mereka forum yang lain atau kesimpulan, sehingga kita punya waktu Sabtu, Minggu untuk berpikir, berkontemplasi, merenung, melihat keadilan mana yang akan kita berikan dari Senin, dengan harapan kan sekarang beda dengan kalau masih zaman saya dulu masih ada mesin ketik. Sekarang kan sudah enggak. Jadi langsung kita bikin putusan langsung di laptop, langsung kita bacakan. Itu cuma saran saya. Tapi sekali lagi, yang paling utama itu adalah bagaimana hakim mengatur manajemen Persidangan ya. persidangan. Atur manajemen persidangan. Dan mengatur kita, bukan mereka. Terkait dengan argo nih ya, ini kan sangat penting ini, pra peradilan ini. Kapan sih argo pra peradilan ini dihitung jika termohon tidak hadir pada panggilan pertama ya, sidang pertama, tapi dia tidak hadir? Apakah dihitung sejak termohon di sidang berikutnya hadir, 7 harinya itu ya, atau pada hari sidang berikutnya, atau tetap pada sidang pertama itu? Ya, ini memang masih perdebatan, tetapi saya melihatnya begini, argonya adalah pada saat mereka semua hadir pertama. Kita tahu di situ ada banyak kepentingan ketika mereka menunda, tidak hadir dan pada menunda. Tetapi panggilan itu menurut KUHAP kan cuma 3 hari. Panggilan menurut KUHAP beda dengan cuma 3 hari. Jadi kita menetapkan sidang pun karena di KUHAP itu cuma 3 hari. Panggilan itu batasnya cuma 3 hari, jadi 3 hari. Kalau toh mereka nggak hadir, ya sudah, tunda saja. Tapi cukup sekali ya. Cukup sekali 3 hari. Dan itu nggak perlu manggil seminggu, manggil 2 minggu. Itu juga hakimnya juga perlu ditanyakan, karena di KUHAP panggilan sahnya itu cuma 3 hari. Panggilan di acara pidana itu cuma 3 hari. Jangan ditetapkan hari ini saya terima, sidang 2 minggu lagi, 3 minggu, para pihaknya banyak. Mungkin itu berkaitan juga dengan pertanyaan tadi sebelumnya, waktu 3 hari itu buat hakim ya, emang administrasinya sehari selesai gitu. Cuma untuk waktu persidangannya berarti kan harus memberikan waktu kesempatan bagi pihak 3 hari itu. Nah, 3 hari itu. Kemudian terkait dengan penelitian ICRC tadi, mungkin penelitian ICRC itu ngitungnya dari sidang pertama. Pada sidang pertama itu barangkali sidang pertama ya belum hadir lengkap, majelisnya atau hakimnya nunda ngambil lagi. Nah, hakimnya ngitungnya pada saat lengkap seperti tadi. Saya kalau melihat bahwa pada saat lengkap ya. Dan kita cuma ya sudah di 3 hari, kita ngapain sih ngomong 3 hari, pihaknya jauh 3 hari. Sekarang dengan email, dengan post, dengan cepat kok jadi nggak ada lagi dengan digital, era digital ini nggak ada lagi. KUHAP 3 hari, ya itu kita penuhi 3 hari. Argonya bagaimana? Argonya setelah mereka lengkap. Tapi kalau 2 hari panggilan kedua dia tetap nggak hadir, lanjut. Itu adalah batas toleransi. Sidang pertama nggak hadir, waktu panggilan pertama nggak hadir, itu boleh kita lanjut. Tetapi biasanya sebaiknya atau ada toleransi yang harus kita lakukan. Oke, panggilan kedua. Tapi sekali lagi Tapi sekali lagi jangan ditundanya 2 minggu. Oh iya. KUHAP-nya cuma 3 hari, panggil 3 hari. Supaya kenapa? Karena ini berhubungan dengan hak asasi manusia, khususnya kalau penahanan. Berhubungan dengan proses-proses selanjutnya. Kan ini yang kita adili adalah proses. Nah, kalau kita nundanya, 3 minggu lagi, proses yang lain selesai kan? Nah, ya itu juga yang menjadi menghindarkan pengaduan dari pihak si pemohon, merasa, nanti penyidiknya dikasih waktu nih sama hakimnya supaya bisa melimpahkan perkara pokoknya, sehingga gugur peradilannya. Terapkan hukum acara, ini juga bukan ucapan saya kalau itu ya. Terapkan hukum acara dengan tegas, itu adalah perintahnya Yang Mulia Profesor Sunarto. Acaranya 3 hari, panggil 3 hari, ngapain susah-susah gitu. Tapi jangan sekali langsung sidang.
panggil yang untuk yang kedua. Nah, setelah mereka panggilan kedua, mereka hadir nggak hadir lanjutkan. Dan itulah argonya jalan. Menyambung tadi ya pembahasan mengenai perkara pokok yang dilimpahkan sehingga pra peradilan menjadi gugur. Ini kan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan kebijakan yang termaktub dalam SEMA nomor 5 tahun 2021 dalam rumusan hukum kamar pidana ya. Di huruf A angka 3 menyebutkan dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan pra peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf J KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok di pengadilan, status tersangka beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Nah, SEMA tersebut itu ditafsirkan berbeda oleh para pihak. Yang menafsirkan hakim yang memeriksa pra peradilan pada saat perkara pokok dilimpahkan segera memutus menggugurkan pemeriksaan pra peradilan. Pendapat berbeda menyatakan tidak ada kewajiban hakim yang memeriksa pra peradilan untuk segera memutus menggugurkan pemeriksaan pra peradilan karena demi tegaknya proses peradilan pidana yang adil. Jadi satu pihak menyatakan ya sesuai SEMA itu sudah dilimpahkan, ya sudah gugur. Tapi pihak yang lain yang berpendapat bahwa ini kan proses penegakan due process of law. Ya harusnya hakim periksa saja terus, gitu jalan terus hakim pra peradilan ya, terlepas dari perkara pokok ini dilimpahkan atau tidak, gitu kan. Nah ini gara-gara perbedaan seperti itulah banyak timbul pengaduan kepada Bawas dan sebagainya kepada hakim yang memeriksa pra peradilan ini. Nah, tentunya pihak yang tidak puas kan, merasa dizolimi dan tanda kutip itu. Nah ini gimana menurut Bapak seperti apa? Kalau saya tetap ngomong bahwa hukum acara itu tidak boleh ditafsirkan yang lain. Hukum acara, SEMA itu mengatur juga tentang hukum acara. Proses, ini kan kita mengadili proses kan. Kalau proses yang lain itu sudah jalan dan proses ini sudah berhenti, apa susah-susah sih gitu pikiran saya. Jadi kalau toh memang proses ini sudah jalan ke tahap yang lain dalam arti kata sudah diserahkan perkaranya, itu kan tahapnya sudah lain. Hakim bisa gugur, boleh tetap memutus atau mengabulkan. Kalau mengabulkan kan tidak digubris gitu kan bunyinya kan gitu. Boleh kamu tetap memutus, boleh. Tapi kalau putusannya itu adalah kabul, putusannya nggak digubris. Ngapain kita bikin putusannya yang tidak digubris gitu kan? Jadi kalau saya berpikiran hukum acara jangan ditafsirkan. Kalau kita ngomong bahwa oh ini hukum acaranya boleh kok, tapi di situ dikasih catatan apabila perkara sudah dilimpahkan dan pra peradilannya tetap diputus, tapi putusannya adalah kabul, perkara pokoknya masih tetap jalan. Itu kan berarti sama dengan tadi digubris. Kalau pendapat saya begitu. Jadi lebih baik daun prosedurnya begitu. Mereka punya cara, tegakkan hukum acara. Karena kita due process of law juga kan. Karena kita mau menegakkan proses, prosesnya sudah jalan ke tempat lain. Ngapain yang proses ini kita ini kan gitu loh. Baik. Itu sih kalau saya begitu. Jadi sehingga ya tegakkan aja hukum acara, nggak perlu menafsirkan hukum acara. Terkait dengan ganti rugi dan rehabilitasi. Kalau di dalam ini jarang nih. Perkara-perkara umumnya pra peradilan ini kan mesti terhadap penetapan tersangka, penyitaan, pembedahan, penahanan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pasal 82 ayat 3 huruf C KUHP itu disebutkan juga mengenai objek pra peradilan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Ini prakteknya seperti apa sih? Untuk pra peradilan ini gimana teknisnya gitu Pak? Jadi yang perlu kita bedakan antara 82 sama 95. Kalau 82 itu rehabilitasi atau ganti ruginya khusus untuk pra peradilan. Tapi kalau 95 itu bisa orang tersangka, bisa terdakwa, bisa narapidana dan sebagainya. Itu penerapan ganti rugi dan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi kalau yang berdasarkan 95 itu bisa tersangka, bisa terpidana dan sebagainya. Yang orang sudah dipidana, orang itu memakai ketentuan 95. Tapi kalau yang pra peradilan, permohonan rehabilitasi dan ganti rugi pra peradilan itu didasarkannya yang 82.
95 itu untuk keseluruhan. Biasanya kalau 95 prosedurnya berbeda, tetapi khusus untuk pra peradilan itu diaturnya di 82 kalau tidak salah ya. Kalau 95 itu untuk keseluruhan, karena kata-katanya jelas kok, tersangka, terdakwa, terpidana. Yang 95 itu. Kata-katanya jelas. Jadi 95 itu penerapannya tidak hanya boleh kalau mau terdakwa tersangka boleh, tetapi khusus pra itu di situ di 82-nya. Kalau terus 95 khusus bisa keseluruhan terpidana sudah ternyata keliru, dia bisa mengajukan asas ganti rugi. Itu dasarnya 95. Dengan kewenangan relatif ya, untuk pengajuan permohonan pra peradilan ini banyak menimbulkan kegamangan ini di daerah-daerah kan. Kita perlu petunjuk juga ini, pencerahan ini. Dan contohnya pada perkara tipikor nih Bapak ya. Masih adanya pendapat yang menyebutkan bahwa secara wewenang relatif pengajuan pra peradilan seharusnya ditujukan pada pengadilan tipikor yang berwenang mengadili, bukan pada pengadilan negeri di mana tempat tindak pidana itu dilakukan. Nah, kalau menurut Bapak gimana? Saya lebih condong kepada siapa yang melakukan penyelidikan dan penyidikan atau penuntutannya. Berarti di tempat penyidiknya, iya, di tempat Prosecutor Forum Re. Iya. Gitu ya. Jadi saya lebih condong ke sana. Kenapa? Tidak ada argumen lain nantinya. Karena ya kita contoh KPK kan, dia bisa melakukan penegakan hukum di mana-mana kan, mana-mana. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Tapi perannya itu katakanlah semua di daerah ya Bowol atau daerah mana gitu. Tapi mereka atau di daerah mana? Jadi di mana penyelidik atau penyidik atau penuntut itu yang melakukan. Makanya sederhananya begini ya, Pak. Pra peradilan terkait dengan KPK maupun Kejaksaan Agung banyaknya di Jakarta Selatan. Ya. Padahal tipikornya Jakarta Pusat. Tipikornya Jakarta Pusat. Tapi pra peradilan selalu Jakarta Selatan karena tempat kedudukannya atau kantornya KPK dan Kejaksaan Agung ada di Jakarta Selatan. Ya. Begitu ya. Ya. Oh, ya. Jadi lebih condong siapa yang melakukan. Karena yang sekali lagi dasarnya itu kita mengadili proses kok. Yang memproses siapa ini? Yang memproses ternyata yang memproses adalah Kejaksaan Agung. Jadi mana Kejaksaan Agung? Kalau Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa tempat mengadili itu memang sudah ditunjuk oleh undang-undang, bukan yang memproseskan. Kita kan menyidiki proses, menyidangkan proses. Itu semoga Sobat Batilum ya memberi pencerahan kepada rekan di daerah bahwa terkait dengan pra peradilan itu kalau nanti di daerahnya jangan ditolak ya kan atau di apa karena tidak berwenang katanya kan. Yang jelas contohnya mungkin terkait dengan misalnya di Madiun ya, penyidikan dilakukan oleh kejaksaan atau polisian terhadap tipikor yang akan dilimpahkan ke Surabaya. Nah, kalau pemohon atau tersangkanya keberatan atau apa, berarti pra peradilannya kan di Pengadilan Negeri Madiun, bukan di tipikor di Surabaya. Catatannya itu gampang kok. Catatannya itu kita itu mengadili proses kita. Siapa sih yang memproses? Yang memproses siapa? Ternyata yang memproses kepolisian Madiun tadi semua. Madiun. Ya Madiun. Siapa sih yang memproses kejaksaan mana? Ya di kejaksaan itu. Jadi pikiran kita ngadili proses kok. Siapa yang memproses? Jangan mengadili sesuatu yang tidak diproses. Kalau tipikor sebagainya, itu hanya tempat menyidangkan. Dan itu ditunjuk oleh undang-undang. Undang-undang tipikor. Baik, lebih lanjut mengenai putusan MK ya. Nomor 130 tahun 2015 yang memberikan perluasan makna tentang SPDP ya, yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 KUHP bahwa SPDP ini harus diserahkan oleh penyidik kepada terlapor atau korban dalam waktu paling lambat 7 hari. Ya. Waktu 7 hari ini menjadi standar saat ini, Pak, sehubungan dengan putusan MK tersebut. Nah, kalau tertundanya penyampaian SPDP tersebut, itu apakah bisa menjadi objek pra peradilan terkait dengan pelanggaran due process of law? Saya pertama kali saya agak sempat bingung.
tetapi kita harus kembali kepada landasan putusan MK itu sendiri. Pertama, memang kita bisa melihat SPDP kita apakah merupakan bisa melanggar hak atau tidak dan sebagainya. Kalau kita berpikir seperti itu agak susah. Maka kita berpikir bagaimana pola kita berpikir, karena itu proses, karena itu hukum acara. Kembali kita baca putusan MK-nya. Ternyata dalam putusan MK-nya disebutkan SPDP itu merupakan due process. Jadi pemberitahuan SPDP itu merupakan proses. Itu pertimbangan putusan MK ya. Yeah. Kalau kita berbicara SPDP kan tidak ada hubungannya sama hak-hak dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita berpola pikir, tetapi kita harus kembali kepada pertimbangan putusan MK sendiri. Kalau dalam pertimbangan putusan MK disebutkan bahwa pemberitahuan SPDP itu merupakan proses, due proses dari hukum. Berarti bagian dari kalau saya berpendapat itu bagian. Karena kenapa? Dasarnya adalah kalau kita baca suatu putusan, itu kan kita tidak boleh baca amarnya doang kan? Ya. Kita harus juga membaca pertimbangannya. Apa sih pertimbangan MK menetapkan SPDP ini 7 hari? Ternyata di dalam putusan MK itu disebutkan bahwa pemberitahuan SPDP selama 7 hari itu merupakan due proses dalam hukum, proses penegakan hukum. Saya berpendapat, mungkin yang lain monggo, tetapi kalau saya berpendapat bahwa itu merupakan proses, bisa dijadikan. Kalau mereka tidak melakukan itu, bisa menjadi saya terus terang, kalau ini saya belum begitu, tapi saya melihat putusan MK sendiri menyatakan bahwa itu adalah due proses. Ini penting ini Pak, karena biar juga diketahui oleh rekan-rekan penyidik ya lainnya yang menyaksikan ini bahwa ternyata pemberitahuan SPDP dan lain sebagainya itu menurut pertimbangan dari MK adalah bagian dari due process of law. Sehingga harus jangka waktu dan lain sebagainya harus ditepati, jangan sampai dilanggar. Ya. Begitu ya. Jadi ya tadi pertimbangannya Pak. Kalau kita membaca SPDP memang nggak ada hubungannya sama kayak HAM kayak ini. Tetapi dalam kira kalau kita baca putusannya, ternyata itu adalah proses hukum, due process of law. Jadi pertimbangan MK jelas. Maka kita bisa, walaupun MK tidak menyatakan bahwa kalau tersangka akan jelas ya. Kalau ini kita membaca pertimbangannya. Jadi kalau kita baca hukum, kita baca kan tidak amar, amarnya ini 7 hari. Kenapa 7 hari? Oh ternyata SPDP itu diberikan kepada penuntut umum, tujuannya supaya penuntut umum juga siap-siap, diberikan kepada pelapor, pelapor juga memberitahu, oh ya proses saya sudah lanjut, diberitahukan kepada telapor, telapor juga supaya menyiapkan bukti-bukti. Jadi menjamin hak konstitusionalnya semuanya, iya. Jaksa, pelapor maupun terlapor, oh ya proses saya sudah dilakukan. Yang terlapor, oh ya saya, oh berarti saya harus nyiapkan, karena itu due proses. Itu dalam pertimbangannya MK. Seperti itu ya. Baik, penting ini. Terima kasih atas pencerahannya Bapak. Jadi lanjut tentang pembuktian ini. Di dalam pra-peradilan seperti kita tahu ini kan pidana ya. Tapi dalam praktik persidangannya mengacu kepada semi-semi perdata ya, hukum acara perdata. Nah, kalau terkait dengan pembuktiannya sendiri, kalau dalam perkara pidana kan harus hakim menjatuhkan putusan kan dengan minimal 2 alat bukti dan keyakinan. Ya, gitu kan. Nah, di dalam pra-peradilan ini bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Saya harus ngomong sama. Pertama, proses peradilannya, proses persidangannya pra-peradilan memang kan unik. Uniknya itu begini, ya tadi semi antara perdata sama pidana. Kalau pidana itu kan kita buktikan dulu, baru tuntutan, pembelaan, replik duplik. Kalau perdata, jawab jawab dulu, baru pembuktian. Di dalam pra-peradilan, kenapa itu diterapkan itu? Karena orang menggugat terlebih dahulu. Menggugat bahwa, katakanlah semua penyidik, menggugat bahwa penyidik kamu nggak benar. Jadi bukan membuktikan, mengajukan keberatan permohonan kan. Jadi bukan membuktikan, kan pidana itu membuktikan dulu baru dituntut.
Kalau di pra-peradilan ini orang menggugat terlebih dahulu. Penyidik, kamu nggak benar. Salah kamu menetapkan saya sebagai tersangka. Kan dia menggugat. Maka penyidik harus menjawab terlebih dahulu. Memang ada yang proses replik duplik dan sebagainya. Monggo, tetapi hak untuk menjawab ada. Karena orang menggugat terlebih dahulu. Kalau orang menggugat tidak dijawab, tidak benar juga. Kita hakim menjadi yang tidak objektif. Silakan jawab. Jadi kalau menurut Bapak tadi, untuk alat bukti atau pembuktiannya tetap sama ya? Kemudian setelah ada jawab jawab, pembuktiannya ya dilakukan dengan pembuktian sebagai ya tetap aja. Tetapi sekali lagi kita yang periksa prosesnya, bukan materi tindak pidana. Saya gini, minimal pembuktiannya loh. Itu apakah hakim cukup dengan satu saksi aja, bukti saksi aja bisa? Putusan atau perlu keyakinan juga? Pertama putusan MK dulu kan pembuktian awal permulaan yang cukup gitu aja. Tetapi ada putusan MK yang menyatakan minimal ada dua alat bukti. Karena dua alat bukti yang cukup dan itu mengacu pada Undang-Undang KPK kalau tidak salah itu ya. Dua alat bukti. Ketika menjadi ada dua alat bukti yang cukup, tetapi bagaimana memutus keyakinan hakim itu hal yang mutlak. Walaupun bukti formalnya itu benar, kalau seorang hakim nggak yakin, jangan. Karena apa? Hakim itu yang utama itu keyakinan kita. Dan keyakinan itu memang didukung oleh bukti-bukti yang ada di persidangan. Itulah baru timbul keyakinan kita untuk memberikan, oh ini benar, oh ini salah. Jadi keyakinan merupakan hal yang mutlak. Baik. Mutlak dan didukung oleh bukti. Bukan yakin doang tanpa ada bukti, enggak. Ya, setelah kita tahu buktinya, maka timbullah keyakinan hakim, oh orang ini salah. Jadi pada prinsipnya tetap sama ya? Sama proses pembuktian. Dua alat bukti, timbul keyakinan kita, sehingga kita memberikan memutuskan. Begitu ya. Nah terkait, tadi menarik tadi, Bapak sempat menyebutkan mengenai replik, duplik, kesimpulan ya, memberikan ilustrasi ya. Nah kalau di dalam pra-peradilan sendiri acaranya, apakah hal-hal tersebut itu diperlukan? Ada nggak dalam acara pra-peradilan itu replik, duplik, kesimpulan? Wajib atau hal yang satu esensial sebagaimana acara perdata itu pidana atau berbeda? Saya harus ngakui tidak ada ketentuan yang mengatur dengan jelas. Tetapi jawab harus. Jawaban itu harus. Jadi tidak ada ketentuan replik, duplik, kesimpulan. Monggo itu bisa di manajemen penanganan perkara, manajemen pengaturan sidang. Tetapi kalau seorang digugat itu wajib hukumnya untuk menjawab. Jadi tidak boleh kita tidak memberikan hak untuk tidak menjawab. Wajib hukumnya dijawab. Setelah dijawab, perkara replik duplik itu silakanlah memanajemen. Tetapi wajib hukumnya untuk dijawab. Kesimpulan, monggo itu hanya kalau semua supaya saya ada tenggang waktu untuk berpikir lebih tentang putusan. Udah saya kasih kesimpulan, monggo. Kalau begitu kita katakan kesimpulan itu sebenarnya tidak wajib yang itu ya. Replik duplik dan lain sebagainya. Tidak ada wajib. Mungkin kalau terkait dengan waktu hanya kita memiliki 7 hari, ya mungkin tidak akan diberikan. Gitu ya. Tapi sekali lagi ya, jawaban wajib. Jawaban. Terkait dengan jawaban tadi, apakah kalau dalam jawabannya ini berandai-andai gitu ya, ada eksepsi, kompetensi. Nah ini dalam pra-peradilan bisa nggak? Ada nggak putusan sela? Dikenal nggak itu putusan sela terkait dengan kompetensi mengadili? Ada tulisan yang menyatakan bagaimana putusan sela dalam pra-peradilan. Tapi bagi saya ngapain pakai putusan sela? Kalau toh kita tahu bahwa itu kompetensi, setelah jawaban, putus saja putusan sela yang sekaligus putusan akhir kan? Jadi ngapain pakai putusan sela? Kalau memang ada kompetensi gitu ya, katakanlah yang tadi. Kalau terhadap eksepsi itu kita mau menyatakan bahwa kita berwenang untuk pra-peradilan ini, nggak perlu dijawab. Kita Pak, kita punya waktu 7 hari, ada putusan sela, ada putusan ada putusan sela. Memang ada tulisan yang boleh kita berwenang untuk mengadili dan sebagainya. Memang ada, karena ini adalah proses proses pra-peradilan. Kalau kita berwenang, ada kompetensi, kita tidak berwenang, kita berwenang. Memang di dalam, saya sih condongnya, ya memang persoalan kalau kita berwenang, mereka melakukan eksepsi, kita berwenang. Bisa juga dijalankan sih sebenarnya. Tapi ada tulisan yang menyatakan putusan, setelah itu bisa dilakukan. Tapi kalau memang manajemennya waktu bisa, berikan. Tetapi saya condong, nggak perlu diberikan.
Karena kenapa? Mereka tahu kok hukumnya bahwa itu diajukan di sini. Kalau memang tidak berwenang sebagai putusan akhir ya. Tetapi kalau itu memang berwenang, putus saja. Putusan silakan tidak harus dengan apa itu? Putusan tes langsung Ya, ucapkan, ucapkan kalau ini ditulis berwenang. dengan BA nanti Iya. kan begitu. Ya. Tapi saya tidak mengenal. Ada tulisan memang, saya sempat baca. Ada tulisan bagaimana putusan sela itu dilakukan. Tapi saya terus nggak sependapat dengan itu. Saya tidak sependapat dengan putusan sela di dalam pra-peradilan. Karena memang itu kewenangan mutlak kan terus kewenangan mutlak dari pengadilan. Kalau saya sih, ya, iya. di tempat kedudukan. Di tempat kedudukan siapa yang melakukan proses hukum. Lebih lanjut mengenai putusan MK ya, nomor yang fenomenal tentu nomor 21 tahun 2014 yang memperluas kewenangan pra-peradilan termasuk penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Tapi di dalam putusan MK itu tidak memberikan batasan pelanggaran tindakan penyitaan dan penggeledahan seperti apa yang termasuk tindakan sewenang-wenangnya itu loh. Nah, sehingga menimbulkan penafsiran berbeda-beda. Mohon pencerahannya nih Bapak ini. Jadi gini, di dalam suatu proses penyitaan, penggeledahan, itu kan ada aturan-aturannya. Kalau di Polri ada perkapnya, ada ininya. Proses kesewenang-wenangan memang tidak ada batasannya. Tetapi hakim bisa menilai itu sewenang-wenang tidak. Kita tidak ada kriteria, tapi hakim dengan hati nuraninya bisa melihat itu kesewenangan tidak. Memang tidak disebutkan yang melebihi ketentuannya kan kesewenang-wenangan dan sebagainya. Tidak ada ketentuan. Tetapi hakim dengan kewenangannya bisa melihat, Pak. Bisa melihat, oh ini kesewenangan. Oh ini, ya tadi disita 10, oh yang ditulis 5. Itu kan kita bisa melihat. Jadi asal kalau itu bisa dibuktikan ya monggo. Ada kewenangan, kesewenang-wenangan. Ya disitulah letaknya hakim untuk menilai. Mereka melakukan penetapan tersangka itu dengan kesewenang-wenang tanpa melakukan proses atau tidak. Mereka menggeledah tanpa melakukan proses atau tidak. Dan juga ada hal juga yang perlu diperhatikan bagi teman-teman. Mungkin penggeledahan dijawab. Jadi tadi, kalau memang suatu penggeledahan, tentukan detail tempatnya. Jangan, apartemen A, penggeledahan di apartemen A. Apartemen itu isinya 2.000 orang, digeledahin semua, bubar nanti. Nah, ya. Tentukan bagaimana. Harus spesifik. Spesifik. Jangan sampai itu. Nanti satu gedung diperiksa semua. Apartemen isinya 2.000 orang, digeledahin semua. Jadi, bagi saya adalah pertama, kesewenangan itulah nilai kita. Kesewenangan tidak orang ini. Orang ini melanggar kewenangan, itu kita menilai sih, saya condongnya ke sana. Ya. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan kebijakan ya yang dituangkan dalam Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan PK terhadap putusan pra-peradilan. Di pasal 2-nya ayat 3 disebutkan kalau terhadap putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan kembali sebagai tersangka dengan memenuhi paling sedikit tentu tadi dijelaskan 2 alat bukti baru yang sah dan berbeda. Ini yang mau saya tekankan, yang mau saya tanyakan, alat bukti barunya ini berbeda dengan alat bukti sebelumnya. Ini kalau seandainya ditetap lagi sebagai tersangka ya, si pemohon pra-peradilan tadi yang sudah menang itu, dia bisa dikabulkan, terus ditetapkan lagi kan oleh penyidik sebagai tersangka lagi dengan 2 alat bukti. Ternyata waktu diajukan alat buktinya sama itu juga. Nah ya, terus bagaimana hakim dalam menyikapi ini? Ketika kita harus membaca putusan, kan tidak boleh membaca amarnya. Kita lihat pertimbangannya. Hakim tadi menyatakan tidak sah penetapan tersangkanya. Apa pertimbangannya dia? Apakah pertimbangannya dia karena alat bukti atau karena proses? Misalnya gini deh, penetapan tersangka kan SPDP semua. SPDP-nya dikirim, SPDP kan ada tersangkanya kan kadang. Oh nggak sah gitu. Kalau dia mengirim baru kan bisa. Jadi sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab detail. Tetapi ketika melihat bahwa penetapan tersangkanya jadi dinyatakan tidak sah, apa pertimbangan hakimnya ini yang tidak sah? Kalau terkait dengan alat buktinya, ternyata alat buktinya, berarti alat bukti ini nggak boleh dipakai lagi. Oh, gitu ya. Ya.
Karena alat bukti yang dipakai misalnya sepatu sama, misalnya ini contoh supaya gampang, sepatu sama sandal gitu ya. Ternyata alat bukti sepatu sama sandal itu tidak sah untuk menetapkan dia sebagai tersangka gitu. Maka sepatu sama sandal ini tidak boleh lagi dipakai. Jadikan dasar untuk. Iya, dipakai lagi, boleh dia ditetapkan tersangka lagi, tapi bukan dengan sepatu dan sandal. Harus mencari alat bukti yang lain berarti. Iya, harus mencari bukti yang lain. Kenapa? Karena itu, karena sepatu dan sandal alat bukti, dua alat bukti tadi, oleh hakim pertama tadi sudah dinyatakan tidak sah, menetapkan dia sebagai tersangka. Tapi sekali lagi harus melihat ininya ya, melihat pertimbangan hakim apa yang dinyatakan tidak sah sehingga penetapan tersangkanya tidak sah. Tidak bisa menjawab detail saya, tetapi harus melihat itu. Sama dengan putusan MK tadi, debatable, baca aja putusan MK-nya, pertimbangannya apa. Oh itu due proses, ya sudah. Kembali ke belakang tadi. Iya. Saya menarik yang tadi yang 82 dengan 95 ya, 95 Iya. terkait dengan ganti rugi. Ini dalam proses nih, berarti yang bukan pra peradilan sih, berarti dalam proses hakim menjatuhkan putusan. Ternyata keputusannya durasinya itu lebih singkat dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dalam hal ini. Apakah terpidana itu dengan pasal 95 itu bisa minta ganti rugi? Ya mungkin itu untuk menegaskan apa perbedaannya dengan yang di pasal 82 tadi ya. Iya. Nah, 95 itu adalah apabila ini ada kekeliruan hakim dan sebagainya, atau hukumnya atau orangnya. Tetapi kalau penahanan itu adalah pro justisia. Itu adalah proses untuk mereka dilakukan proses untuk ya pro justisia. Due of prosesnya lah katakan, proses law-nya. Jadi penahanan itu adalah pro justisia. Kita mempunyai hak penahanan sekian hari. Kita mempunyai hak penahanan sekian bulan atau sekian tahun. Tetapi ternyata hakim, katakanlah semua kita orang sudah ditahan 100 hari seumpama ini ya. Tapi ternyata putusan hakim cuma 90 hari. Apakah 10 hari ini bisa dilakukan ganti rugi? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini proses hukum. oh jadi yang proses justisia ini itu berbeda halnya dengan jatuhkan putusan. Iya. Jadi proses justisia ini dilaksanakan untuk menjamin lancarnya jatuhnya putusan. Nah, berbeda ya. Berbeda. Jadi konsepnya berbeda. Karena proses penahanan tadi itu adalah proses hukum. Due process of law. Jadi ini adalah proses hukum. Orang ditahan karena apa? Semua pihak, semua lembaga penegak hukum punya, katakanlah polisi punya sekian hari, ini sekian hari. Dia ditahan ternyata sudah 100 hari. Ternyata hakimnya mutusnya 90 hari. Wah, ini saya punya kerugian apa itu? 10 hari ini. Oh, 10 hari saya minta ganti rugi. Kenapa? Ini adalah proses hukum. Ini adalah pro justisia. Dan hakim kenapa memutus 90 hari juga nggak ada masalah. Karena itu adalah kewenangan hakim. Kecuali kalau di dalam putusan pra peradilan dinyatakan bahwa penahanannya itu jadi tidak sah, berarti proses justinya tidak sah karena itu makanya pasal 2 bisa minta ganti kerugian atau rehabilitasi itu ya. Seperti Kalau itu semua mau dituntut 100 hari, diputus 90 hari, saya minta ganti rugi 10 hari. Nah kalau seorang sudah ditahan setahun lebih, tiba-tiba diputus bebas, aku minta ganti rugi. Kan tidak mungkin itu, karena itu proses hukum. Aku minta ganti rugi, saya sudah ditahan. Ternyata saya bebas. Enggak. Itu adalah proses hukum, pro justisia. Nggak bisa diajukan gugat tentang itu. Oke, kalau begitu kita beralih ke pembuktian yang tadi sempat kita bahas. Saya melihat ke beban pembuktian ya. Nah, untuk pembagian beban pembuktian tentunya tidak Wislas ya. Kan ini umumnya seperti kalau di pidana itu penuntut umum mendakwa ya berarti kan dia harus membuktikan ya, si terdakwanya atau penasihat hukumnya menyangka ya, jadi juga harus membuktikan sangkalannya. Kalau di perdata terkenal dengan asas siapa mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikan. Nah kalau di pra peradilan ini terkait dengan pembagian beban pembuktian ini bagaimana ini? Siapa yang harus dibebankan untuk membuktikan ini? Pertama, tidak bisa pembuktian itu gini, kayak pembuktian terbalik mutlak itu juga tidak bisa. Tetap siapa yang dalilin, buktiin. Jadi kalau saya dalilkan, oh ini penahanannya nggak sah,
Kenapa nggak sah? Karena ini loh buktinya. Tetap beban pembuktian itu pada mereka. Mereka harus sama-sama. Mereka harus tetap membuktikan. Tidak bisa, oh penahanannya nggak sah. Terus kamu yang nahan kan, loh, kamu silakan kamu buktikan. Tidak bisa seperti itu. Berarti pemohon tidak bisa membuktikan. Tetap, ya maaf ya, azas pembuktian terbalik dari TPPU saja, itu tidak bisa langsung mutlak, oh kamu sama dakwa, terus saya nggak perlu buktikan, jaksa nggak perlu buktikan. Buktikan kalau uang kamu halal. Itu pun jaksa tetap harus membuktikan. Sama dengan pra peradilan. Apalagi pra peradilan jelas tidak menyantumkan asas pembuktian terbalik. Siapa yang tetap? Siapa yang mendakwa, itulah yang membuktikan. Siapa yang menggugat, itulah yang membuktikan. Tetap. Pidana siapa jaksa yang mengajukan dia sebagai terdakwa, buktikan bahwa dia salah. Sama dengan umpama saya pemohon menuduh bahwa penetapan tersangkanya tidak benar. Tidak benarnya di mana? Baru nanti itulah proses pembuktian. Tidak bisa, oh tidak benar, silakan kamu buktikan kalau nggak benar nggak. Maksudnya silakan penyidik membuktikan bahwa penahanannya nggak benar. Tetap mereka harus membuktikan. Sistem hukum di Indonesia masih belum bisa ya itu tadi saya contoh pembuktian yang jelas menyatakan bahwa pembuktian terbalik saja tidak bisa diterapkan secara mutlak, apalagi untuk pra peradilan yang tidak ada pembuktian terbalik. Yang saya maksud pembuktian terbalik misalnya TPPU. Jadi pembuktian terbalik TPPU, jaksa langsung nangkep, udah uang kamu berlebihan, silakan kamu buktikan. Nggak, jaksa tetap harus membuktikan bahwa uangnya itu tidak halal. Jadi singkatnya begini aja ya, kalau dalam pra peradilan kan si pemohon ini dalam hal ini tersangka ya, atau yang ditetapkan sebagai tersangka misalnya ya, dia memohon petitumnya itu bersifat negatif ya untuk menyatakan tidak sah penetapan dia ya, berarti kan dia harus membuktikan di mana tidak sah, di mana prosesnya di mana. Dan si ini di lain pihak si termohon kan tentu harus itu juga membuktikan bahwa tindakan yang dilakukannya sudah benar sesuai dengan proses, dan itu yang punya buktinya kan dia. Dia juga berarti berimbang lah, kita katakan dua-duanya semua punya beban untuk membuktikan. Baik. Kalau terkait dengan biaya perkaranya sendiri gimana? Ya, karena itu masih dalam proses. Kalau biasanya memang dihil. Karena kenapa ya? Sekali lagi, ini masih proses. Orang ini belum jadikan terpidana, belum menjadi terdakwa. Karena pengadilan melihat prosesnya saja, tidak tidak menjatuhkan semua kamu salah atau tidak. Jadi tanggung negara ya. Iya, sebenarnya tanggung negara. Dan biasanya nihil, karena biasanya gini, pengadilan itu beban perkara itu pasti dijatuhkan kepada yang kalah. Pidana pun kalau terdakwa dinyatakan terbukti, dia harus bayar biaya perkara kan? Oh iya, betul. Ya. Tapi di dalam pra peradilan ini belum ada proses orang salah atau tidak. Gitu. Maka tidak ada biaya perkara. Mereka belum dinyatakan salah kok. Katakanlah mau menyatakan terdakwa terbukti secara ini melakukan tindak pidana ini, baru dia dipidana untuk membayar biaya perkara. Karena dia nyatakan. Tetapi di dalam pra peradilan itu tidak ada orang yang dinyatakan atau pihak yang dinyatakan kalah. Cuma dinyatakan prosesmu nggak bener. Oh, prosesnya bener, itu doang. Kenyataannya, ada karena semi perdata, ini kan ada jurusita yang mak data pergi kan, melakukan panggilan ke pemberitahuan sidang atau apa. Sedangkan di dalam perkara perdata itu biasanya itu kan ada ongkosnya, ada biayanya itu. Itu seperti hal itu di pidana. Jadi gini, kalau di proses pidana, apapun yang terjadi, pra peradilan itu adalah bagian dari pidana. Di dalam pidana itu ada DIPA tentang yang DIPA 03 tentang pengantaran surat atau biaya relas kalau tidak salah. Nah, biasanya teman-teman pengadilan kalau dulu kan ngantarkan surat ke kantor pos itu kan dibiayai dengan biaya itu. Itu bisa kalau memang itu jurusita ada itu bisa diambil dari biaya DIPA 03. Saya lupa kalau dulu itu jadi gini. Ketika teman-teman bagian pidana itu memberikan pemberitahuan kepada, kalau sekarang kan dengan adanya e-Berpadu nggak ada lagi kan dia memberitahukan kepada polisi, memberitahukan kepada jaksa, ini
hari sidang, Ya. kemudian memberitahukan kepada LP putusan, Ya. ya, dan sebagainya. Itu kan dibiayai oleh biaya DIPA 03. Saya lupa di nomor berapa. Itu adalah biaya relas. Sama, karena ini proses pidana dan ini adalah proses negara, maka tidak bisa dilakukan. Di mana jurusitanya manggil? Itu ada beban negara. Ingat saya di DIPA 03 saya masih paham benar. DIPA 03 itu ada biaya perkara dalam kota, biaya ada. Ya, jadi dibebankan kepada negara. Selain itu juga mungkin kalau dalam konsep pidana kan si jurusita sebagai pejabat negara sudah punya tunjangan. Ya. Mungkin ya laksanakan aja pekerjaan. Karena itu adalah proses negara. Kalau kita perdata, itu adalah proses para pihak. Ya. Wajar dia dibayar. Biaya perkaranya. Ya, wajar dia. Di pidana ini karena itu adalah proses negara dan itu adalah kewajiban kita untuk melakukan proses, dan itu baik. Ya ada Baik, negara. Bapak, kita sudah mencapai penghujung pembahasan kita ya. Wih, nggak terasa kok. Tapi ini pertanyaan pamungkas ini terakhir nih. Ini kan ada terkait dengan lagi dibahas perancangan KUHP baru. KUHP sudah ada bertahun-tahun. Nah, sekarang KUHP yang sudah bertahun-tahun juga prosesnya. Nah, ini ada wacana di dalam KUHP yang baru itu adalah penghapusan pra peradilan dan nanti akan digantikan oleh hakim komisaris. Tentu ada pro kontra, ya, pasti tentunya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Kalau ya kebetulan saya juga agak ikut ya, karena nggak ikut karena baru satu ya mungkin baru 6 bulan ini saya terlibat dalam proses itu. Hakim komisaris itu memang tujuannya utamanya jelas menghapuskan pra peradilan. Jadi jelas tujuannya adalah menghapuskan pra peradilan. Tapi menghapuskan itu dalam arti kata begini. Tapi tetap mereka kalau ada yang nggak benar itu mengajukan permohonan ya ke hakim komisaris. Nah, peran untuk melakukan penelitian proses-proses hukum yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum lain itulah diambil alih oleh hakim komisaris. Kalau sekarang itu pra peradilan, orang ngajukan permohonan pra peradilan, ditetapkan oleh ketua pengadilan, kemudian ditetapkan hakimnya menyidangkan. Kalau KUHP baru jadi, peran itu langsung diambil oleh hakim komisaris. Fungsi kontrol tetap ada, ya, cuma lembaganya. Lembaga pra peradilan tadi ditiadakan, tapi diberikan kepada hakim komisaris. Tapi sekali lagi itu tetap dengan permohonan. Kayak orang mengajukan permohonan pra peradilan. Tapi ini dia mengajukan permohonan kepada hakim komisaris. Prosesnya nggak benar. Jadi tidak bisa hakim komisaris langsung ini rancangannya ya dalam analisisnya ya, dalam apa namanya itu ya, kalau mau kajian masalah sama itu kajian analisis ahlinya itu. Jadi pra peradilan itu tetap ada, tapi perannya yang melakukan itu komisaris, hakim komisaris. Hakim komisaris namanya ya. Iya, jadi kalau dulu ya itu tadi, kalau sekarang hakim pra peradilan itu hakim komisaris. Jadi hakim komisaris ya inilah yang akan menyidangkan proses-proses tentang prosedur-prosedur yang benar atau tidak dilakukan oleh lembaga penegak hukum lainnya. Cuman memang kita belum sampai ke sana. Bagaimana struktur di dalam pengadilan, hakim komisaris dan ketua pengadilan itu kita belum sampai ke sana. Kita belum sampai ke sana karena itu nanti adalah perannya Mahkamah Agung ya. Tetapi fungsi pra peradilan itu ada, fungsi kontrol tidak dihilangkan. Fungsi kontrol lembaga penegak hukum lain yang dilakukan oleh hakim ada. Dan siapa yang mengambil alih? Hakim komisaris. Jadi tetap ada permohonan, tidak hakim komisaris duduk, oh itu nggak benar, nggak bisa. Tetap para pihak itu mengajukan gugatan pra peradilan atau gugatan nanti istilahnya apa kepada hakim komisaris. Ya, jadi fungsinya tetap controlling, bahkan diperluas kalau tidak salah. Saya agak lupa, tapi diperluas tidak hanya sekedar peradilan. Jadi dalam rancangan KUHP baru ini mungkin dianggap lebih komprehensif ya, menjawab permasalahan yang ada saat ini. Jadi lebih luas perannya. Tetapi itu sama dengan, jadi pra peradilan dijalankan oleh hakim komisaris. Jadi dia tidak menyidangkan tentang materinya, dia menyidangkan prosedurnya. Ya. Benar nggak itu prosedurnya? Saya agak lupa luasnya apa, tapi itu. Jadi bukan tidak ada, tetap ada peran kontrol. Peran hakim untuk mengontrol lembaga penegak hukum yang lain itu ada. Itu sekarang akan dijalankan oleh
hakim komisaris. Di dalam iya, rancangan di UAP dalam yang baru ya. baru. Cuman memang saya harus tidak diakui ketika ditanya bagaimana dalam struktur pengadilan, saya belum tahu. Belum sampai sana ya? Ya, belum sampai sana. Baik. Oke. Terima kasih Bapak atas bincang-bincang Oh kita ya, itu sama terkait ini. pra-peradilan. Mudah-mudahan ya. Mungkin ada closing statement Bapak terkait dengan pra-peradilan ini? Saya cuman tidak hanya pra-peradilan sih. Saya cuman bilang bahwa semua case, pertama, hakim itu jangan takut salah dalam setiap menangani perkara, tidak hanya pra-peradilan. Jangan takut salah, asal setiap keputusan yang diambil itu berdasarkan pertimbangan yang benar. Dan tidak ada alasan-alasan transaksional dalam melakukan pertimbangan. Jadi jangan pernah takut hakim memutus salah, karena itulah kewenangan kita, itulah keyakinan kita, itulah kemandirian kita untuk memberikan putusan. Jangan pernah takut salah, mau berpikiran apapun, asal itu dipertimbangkan. Yang kedua yaitu tadi, pertimbangan itu jangan ada alasan transaksional. Kalau ada alasan transaksional, pertimbangan sebaik apapun tetap salah. Karena itu tidak ada pada hati nurani kita, keyakinan kita, tetapi karena ada transaksional. Silakan hakim mau mutus bebas, mau mutus ngabulkan, monggo. Jangan pernah takut salah, asal ada pertimbangannya dan tidak ada alasan transaksional. Yang kedua, kita sebagai hakim itu susah. Dalam arti kata susah itu begini, pekerjaan kita semakin berat, mikirin masalahnya orang. Masalah sendiri aja kadang-kadang belum kan, masuk banyak, tapi kita mikir masalah itu. Tetapi jadikan itu ibadah, sebagai wujud ibadah kita, khususnya ibadah jariah kita kepada masyarakat. Dan itu akan dinilai oleh Allah menjadi ibadah yang jariah. Jadi memikirkan masalah orang, memberikan kebaikan kepada orang, memberikan keadilan kepada orang, jadikan itu ibadah kita. Kalau kita berpikir bahwa masalah, ngapain mikirin masalahnya orang, ya sudah, kalau enggak. Jadikan itu ibadah, memikirkan masalahnya orang, memberikan keadilan kepada orang, itu adalah bagian dari ibadah kita. Semakin banyak memberikan keadilan kepada orang, semakin banyak ibadah kita. Dan itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak atas closing statement dan wejangannya tadi. Sekiranya Sobat Badilum menjadi terinspirasi dan bisa dijadikan pedoman ya. Sebelum kita tutup, izinkan saya membacakan pantun Bapak, seperti biasa. Prakarya Adi dikumpulkan semester gasal. Tidak lupa cari bahan untuk praktikum. Pra-peradilan fungsi pengawasan horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum. Ya, terima kasih Bapak. Baik Sobat Badilum, sampai berjumpa kembali di dalam edisi podium berikutnya yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung maupun Badilum. Salam integritas.